Update informasi P3K hari ini, mekanisme baru rekrutmen PPPK Guru tahun 2022, dari formasi hingga proses seleksi. Proses baru rekrutmen PPPK Guru tahun 2022 telah disampaikan melalui rapat RDP Panja Formasi GTK PPPK 2022 pada tanggal 28 Maret tahun 2022. Di dalam rapat tersebut, dijelaskan tentang mekanisme baru rekrutmen PPPK Guru tahun 2022 yang disampaikan oleh Alex Denny. Alex Denny menjelaskan mengenai beberapa mekanisme baru dalam proses rekrutmen PPPK Guru tahun 2022, salah satunya yaitu formasi. Pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung ke atah formasi sekolah dan guru tertentunya, kata Alex, sebagaimana dikutip dari YouTube Mas Guru, pada Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Lebih lanjut, Alex juga menyampaikan terkait lulusan-lulusan terbaik pada seleksi PPPK mempunyai peluang lebih banyak untuk ditempatkan di daerah 3T. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan yang baru itu ke 3T, kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaik yang akan ditaruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita bisa semakin baik, kata Alex. Akan tetapi, pemerintah juga harus menyiapkan skema insentif atau benefitnya dan juga mekanisme mobilitas karena setelah 2 atau 3 tahun, guru kemudian ditarik dan ditempatkan di tempat referensi guru tersebut. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara, karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu, di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan, ujar Alex. Seperti diketahui pada PPPK Guru tahun 2022 ini, telah terjadi perubahan rencana mekanisme baru rekrutmen PPPK Guru, seperti berikut ini. Pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek, dengan memprioritaskan guru yang telah lulus di tahun 2021, namun tidak mendapat formasi. Penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpar. Proses seleksi prioritas peserta yang lulus NAP tahun 2021. Perlu diketahui untuk proses seleksi antara pelamar baru, new recruit, dengan guru GTK termasuk TEK 2, yang berpengalaman tidak disamakan. Pertama, terkait penetapan kebutuhannya, tidak lagi oleh Pemda, tetapi juga secara nasional juga ditetapkan kebutuhan. Kedua proses rekrutmennya akan kami bedakan, antara yang honorer dengan rekrutmen baru. Di rekrutmen baru ini, passing grade-nya bisa dinaikkan setinggi mungkin, dan bahkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa kita tempatkan di daerah-daerah 3T, kata Alex. Kemudian, terakhir proses penempatan tadi bisa dilakukan oleh kita, tidak hanya oleh pelamar yang sudah menetapkan formasi lamaran di tempat-tempat tertentu. Pertama, terkait dengan penetapan kebutuhan. Selama ini memang diusulkan oleh Pemda, ditetapkan oleh Kemenpan RB. Padahal secara nasional, tentu helikopter view-nya dimiliki oleh teman-teman di Kemendikbudristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini, penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kemendikbudristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan begitu. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya, kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas,
dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita sudah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensinya mereka. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru. Kami kira itu 3 hal breakthrough yang kami sudah sedang diskusikan untuk kami siapkan draft Permenpan RB-nya, Ibu Pimpinan. Pertama tadi terkait penetapan kebutuhannya, tidak lagi hanya oleh Pemda, tetapi juga secara nasional ditetapkan kebutuhan. Kedua, proses rekrutmennya akan kami bedakan antara yang honorer dengan yang rekrutmen baru, sehingga rekrutmen baru ini passing grade-nya bisa kita naikkan setinggi mungkin, dan bahkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa kita tempatkan di daerah-daerah 3T. Dan terakhir, proses penempatan tadi bisa dilakukan oleh kita, tidak hanya oleh pelamar yang sudah menetapkan formasi lamarannya di tempat-tempat tertentu. Kami kira itu tambahan sedikit, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.